Bab 22 Ujung babak, awal badai. Akhir bulan datang dengan tiga hal sekaligus, jadwal sidang mediasi dari pengadilan negeri, kabar baru dari Yayasan Temu Kembali, dan perasaan Liana yang semakin sulit ia pura-pura tidak ada. Pagi itu, Liana duduk di balkon unit 1601 Golden Crown dengan map coklat di pangkuan. Tiara sudah berangkat lebih dulu. Di dalam map itu ada salinan dokumen perceraian, daftar harta bersama, bukti transfer untuk Yuni, dan catatan Dennis tentang unit Golden Crown lain yang dulu dibeli Albert untuk Yuni di lantai berbeda. Bangunan yang sama. Luka yang berbeda. Liana menatap gedung-gedung Jakarta yang mulai panas oleh matahari. Dulu ia takut membaca dokumen hukum. Sekarang ia menandai halaman dengan sticky note warna kuning dan menulis pertanyaan untuk Dennis dengan tulisan rapi. Ponselnya menyala. Dennis, mediasi pertama kemungkinan minggu depan. Jangan datang sendiri. Saya dampingi. Liana membalas singkat. Aku siap. Dua kata itu terasa asing sekaligus benar. Di lantai lain Golden Crown, Albert berdiri di tengah unit yang dulu ia belikan untuk Yuni. Tirai belum diganti, sofa masih berbau parfum manis yang Yuni sukai. Tetapi suasananya tidak lagi seperti tempat persembunyian romantis. Setelah perayaan keluarga yang hancur, Yuni jarang datang. Kalau datang pun, ia lebih banyak menuntut. Kamu harus bereskan Rudy, kata Yuni lewat telepon pagi itu. Suaranya tajam. Dan Bunwen juga. Kalau sampai mereka bicara ke orang yang salah, aku habis. Kamu juga. Albert memijat pelipis. Ini semua karena kamu. Karena aku. Yuni tertawa tidak percaya. Kalau kamu dari awal tegas pada Liana, kalau kamu tidak mengundang dia datang, semua ini tidak terjadi. Nama Liana membuat Albert menutup mata. Di meja ruang tamu, ada undangan perayaan yang sudah kusut. Ia ingat Liana datang dengan gaun merah tua, tenang, tidak menuntut, tidak menangis. Ia ingat Edwin berdiri di sampingnya seperti dinding. Ia ingat dirinya sendiri yang baru sadar terlambat bahwa perempuan yang pernah ia sebut biasa saja ternyata bisa berdiri begitu jauh dari jangkauannya. Ko Albert, kamu dengar? Aku dengar. Lakukan sesuatu. Albert menatap jendela. Di pantulan kaca, wajahnya terlihat lebih tua dari bulan lalu. Aku tidak tahu harus melakukan apa lagi. Di SCBD, Edwin menerima telepon dari Brian Tung menjelang siang. Arman berdiri di samping meja kerja, siap mencatat. Namun setelah mendengar nama yayasan, Edwin mengangkat tangan kecil, memberi tanda agar Arman menunggu. Saya dengar, Brian. Suara Brian terdengar hati-hati. Pak Edwin, saya tidak bisa membuka data pribadi Bu Liana tanpa izin beliau. Tapi karena Law Group terlibat dalam kanal Chaser dan Bapak sebelumnya meminta update umum tentang keamanan kasus ini, saya perlu menyampaikan bahwa ada beberapa pola lama yang menarik. Menarik dalam arti apa? Ciri usia, waktu, lokasi awal, dan beberapa catatan fisik mengarah ke kemungkinan yang perlu diverifikasi ulang. Belum cukup untuk disimpulkan. Sama sekali belum. Edwin diam. Di kepalanya muncul Kevin yang menatap Liana saat makan sup. Liana yang tahu alergi Kevin. Kevin yang tanpa sadar memanggil, Ma. Oma Loh yang dulu pernah berkata, Tuhan mengirim anak itu di malam hujan. Apa yang Anda butuhkan? Tanya Edwin. Waktu. Dan nanti, kalau data awal makin kuat, izin langsung dari Bu Liana untuk tahapan verifikasi berikutnya. Jangan lakukan apapun yang melanggar privasinya. Tentu. Telepon berakhir. Edwin tetap memegang ponsel beberapa detik lebih lama. Arman menunggu tanpa bertanya. Ia sudah cukup lama bekerja dengan Edwin untuk tahu kapan diam lebih berguna daripada laporan. Arman. Bos. Pastikan semua data Chaser Yayasan Temu Kembali hanya bisa diakses sesuai otorisasi. Tidak ada staf yang boleh bermain-main dengan materi itu. Baik. Edwin menatap keluar jendela ruang kerja. Jakarta bergerak seperti biasa di bawah sana, tidak peduli bahwa di satu sudut hidup mereka, kebenaran mungkin sedang berjalan pelan mendekat. Sore hari,
Liana pulang ke Golden Crown dengan tubuh lelah. Ia meletakkan tas, melepas sepatu, lalu duduk di balkon. Angin membawa suara lalu lintas dari bawah. Dari unit 1602, tidak terdengar apapun. Lily entah pergi kemana. Liana membuka galeri ponsel untuk mencari foto dokumen yang tadi ia kirim ke Dennis. Jarinya berhenti pada folder Malam Menteng. Foto FL muncul di layar. Langit hitam, cahaya merah, huruf yang belum ia pahami. Ia memperbesar foto itu. F dan L berdiri berdampingan, dihubungkan hati kecil yang hampir kekanak-kanakan. Liana tersenyum sendiri. Masih tidak masuk akal baginya bahwa vendor kembang api punya desain umum, firework dan light, tetapi ia juga tidak tahu harus menafsirkan apa. Yang ia tahu hanya satu, setiap kali melihat foto itu, dadanya menjadi lebih hangat. Ia teringat Edwin yang menyimpan foto itu dengan wajah terlalu serius. Edwin yang membukakan pintu mobil. Edwin yang membiarkannya memilih arah hidup, tetapi selalu berdiri cukup dekat kalau ada bahaya. Kenapa ya belakangan ini rasanya? Liana berhenti, malu pada balkon kosong. Beda. Kata itu akhirnya keluar. Beda. Bukan hanya terima kasih. Bukan hanya aman. Bukan hanya karena Edwin kuat dan ia lelah. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam, setenang akar di bawah tanah. Malam turun pelan. Di satu sisi kota, Albert menatap undangan kusut dan tidak tahu cara menyelamatkan hidup yang ia rusak sendiri. Di sisi lain, Edwin memikirkan data yang belum boleh ia simpulkan. Di balkon Golden Crown, Liana menyimpan kembali foto FL tanpa menyadari bahwa 3 jalan besar dalam hidupnya sedang bergerak ke titik yang sama. Babak baru akan segera terbuka. Dan pada halaman berikutnya, tertulis kebenaran yang belum seorang pun benar-benar siap hadapi. Pagi itu, udara di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa lebih panas daripada biasanya. Liana berdiri di bawah kanopi gedung, memegang map coklat yang sudutnya sudah sedikit lembab oleh keringat. Beberapa pekan sejak mediasi pertama gagal, ia sudah datang ke gedung ini lebih dari sekali. Sudah duduk di ruang tunggu yang sama, mendengar kalimat yang sama tentang perdamaian, membaca ulang bukti yang sama sampai setiap lembar terasa seperti potongan hidupnya sendiri. Namun hari ini berbeda. Hari ini bukan lagi mediasi. Bukan lagi tawaran untuk kembali berbicara baik-baik. Hari ini adalah sidang putusan. Bu Liana. Dennis Yu datang dari arah parkiran sambil membawa tas kulit hitam. Kemejanya rapi, wajahnya tenang seperti orang yang masuk ke ruang sidang hanya untuk mengambil sesuatu yang memang sudah menjadi hak kliennya. Sudah siap. Liana mengangguk pelan. Siap. Dennis melihat jemarinya yang memegang map terlalu kuat. Ia tidak menertawakan. Hanya berkata dengan suara rendah, nanti kalau hakim baca amar putusan, ibu cukup dengar. Tidak perlu memikirkan Albert, Yuni, atau siapapun di belakang mereka. Kalau dia bicara, biarkan saya yang jawab bila perlu. Liana menarik napas. Dari luar pagar, suara klakson dan deru motor bercampur dengan langkah orang-orang yang datang membawa urusan masing-masing. Ada yang memegang surat gugatan. Ada yang menggandeng anak. Ada yang wajahnya kusut seperti belum tidur semalaman. 30 tahun pernikahannya akhirnya berdiri di antara berkas-berkas itu, kecil dan dingin, menunggu disebut oleh hakim. Saat mereka masuk ke ruang sidang, Albert sudah duduk di sisi seberang. Jas abu-abunya tampak mahal, tetapi kerahnya sedikit miring. Di sampingnya, Yuni memakai dress krem dan tas kecil yang diletakkan di pangkuan. Wajahnya dipulas rapi, senyumnya tipis, seolah ia datang bukan untuk menyaksikan akhir sebuah pernikahan, melainkan untuk memastikan kursi yang ia incar benar-benar kosong. Mata Albert bertemu mata Liana. Sejenak, bibirnya bergerak seperti ingin memanggil. Namun Liana lebih dulu menunduk pada Dennis yang menarik kursi untuknya. Duduk di sini, Bu. Liana duduk, punggungnya tegak. Map coklat ia letakkan di meja, tepat di sebelah cincin nikah lama yang hari ini sengaja ia bawa dalam kotak kecil.
Bukan untuk dramatis. Bukan untuk ditunjukkan pada siapapun. Hanya untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ada benda yang boleh dikembalikan pada masa lalu. Majelis hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Suara kursi bergeser memenuhi ruang sidang. Liana ikut berdiri. Ia merasakan lututnya sedikit lemas, tetapi tangannya tidak lagi gemetar. Di seberang, Albert menyelipkan bolpoin ke antara jemari. Ujung bolpoin itu bergerak kecil, mengetuk berkas tanpa suara. Sidang dibuka. Nomor perkara disebut. Nama Liana Liem dan Albert Pua terdengar di ruangan yang dindingnya terlalu putih. Hakim ketua membaca bagian pertimbangan dengan suara datar. Tentang upaya mediasi yang tidak berhasil. Tentang bukti komunikasi, kesaksian, riwayat rumah tangga, dan ketidakmungkinan kedua pihak untuk dipertahankan dalam perkawinan yang harmonis. Tentang gugatan balik Albert yang tidak cukup berdasar untuk meniadakan kontribusi Liana dalam rumah tangga. Setiap kata jatuh seperti batu kecil ke permukaan air. Albert menunduk makin dalam ketika hakim menyebut perselingkuhan yang terbukti dari rangkaian bukti. Yuni mengatupkan bibir. Tangannya meremas pegangan tas. Dennis tetap tenang. Sesekali ia menulis sesuatu, sesekali menoleh pada Liana. Liana tidak menulis apapun. Ia hanya mendengar. 30 tahun. 30 tahun ia bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, memeriksa obat Kim Hua, mengantar Jason ke sekolah, menunggu Albert pulang dari kampus dengan lauk yang tetap hangat. 30 tahun ia meminta maaf untuk hal-hal yang bukan salahnya. 30 tahun ia percaya bahwa bertahan adalah bentuk kesetiaan. Hari ini, negara akhirnya mencatat bahwa bertahan tidak lagi wajib. Hakim ketua menunduk pada lembar terakhir. Mengadili, ucapnya. Ruang sidang mendadak terasa semakin sunyi. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan perkawinan antara Albert Pua dan Liana Liem putus karena perceraian. Palu hakim mengetuk meja. Tok. Suara itu pendek. Tidak sekeras pintu yang pernah dibanting Albert. Tidak setajam kalimat Kim Hua yang menuduhnya membawa sial. Tidak semenyakitkan tangisan kecil Dede dalam ingatan yang selalu gagal ia selamatkan. Namun justru karena pendek, suara itu terasa final. Liana menutup mata. Udara keluar dari dadanya pelan, panjang, seperti napas yang ia tahan sejak malam pertama ia menemukan pesan mesra di ponsel Albert. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada teriakan. Hanya ruang kosong yang tiba-tiba terbuka di dalam dirinya, membuatnya sedikit ringan dan sedikit asing pada saat yang sama. Ia bebas. Kata itu tidak langsung terasa indah. Lebih dulu terasa sunyi. Di sebelahnya, Dennis berbisik, "Selamat, Bu Liana." Liana membuka mata. Bibirnya bergetar tipis sebelum ia berhasil tersenyum. "Terima kasih, Dennis." Setelah sidang ditutup, orang-orang mulai bergerak. Yuni berdiri lebih cepat daripada Albert. Ia membungkuk ke arah Albert dan berbisik tajam, cukup pelan untuk tidak menjadi tontonan, tetapi cukup keras untuk tertangkap telinga Liana. "Sekarang sudah selesai. Jangan bikin muka seperti orang kehilangan segalanya." Albert tidak menjawab. Ia menandatangani salinan administrasi dengan tangan yang jelas bergetar. Bolpoinnya sempat tergelincir, meninggalkan garis pendek di luar kolom tanda tangan. Yuni mendecakkan lidah. Albert menatap garis itu seakan baru sadar bahwa tangannya tidak setenang yang ia bayangkan. Liana memasukkan kotak cincin ke dalam tas. Dennis sedang berbicara dengan panitera mengenai salinan putusan dan langkah administratif berikutnya. Ketika Liana berbalik hendak keluar, suara Albert menghentikannya. "Liana." Ia berhenti. Albert berdiri 2 langkah di belakangnya. Wajahnya pucat. Di ruang sidang yang mulai kosong, ia tampak lebih tua daripada biasanya. Ia menelan ludah. "Aku minta maaf." Yuni langsung menoleh. "Ko Albert." Albert tidak melihat Yuni. Matanya tetap pada Liana, kali ini tanpa perintah, tanpa nada menggurui, tanpa kalimat "kamu harus mengerti aku." Terlambat. Liana memandangnya lama, bukan dengan benci yang meledak,
melainkan dengan ketenangan yang lebih menyakitkan daripada amarah. Dulu, satu kalimat maaf mungkin akan membuatnya luluh. Dulu, ia akan mencari alasan untuk percaya lagi. Dulu, ia akan berpikir keluarga harus diselamatkan. Tapi perempuan yang berdiri di hadapan Albert pagi ini sudah melewati terlalu banyak malam sendirian. Liana hanya mengangguk kecil. Jaga hidupmu baik-baik, Albert. Albert tampak hendak meraih lengannya, tetapi Dennis sudah berdiri di samping Liana. Pak Albert, kata Dennis sopan, semua komunikasi lanjutan mengenai putusan dan harta bersama silakan melalui kantor saya. Tangan Albert berhenti di udara, lalu turun. Liana berjalan keluar. Di luar gedung, matahari menerpa tangga pengadilan. Liana berhenti sejenak di anak tangga paling atas. Jalan raya di depan sana masih bising. Dunia tidak berhenti hanya karena pernikahannya selesai. Ojek online masih menunggu pesanan. Pedagang minuman masih menawarkan air mineral. Orang-orang masih datang dan pergi dengan berkas masing-masing. Hidup ternyata tetap berjalan. Dennis berdiri di sampingnya. Saya urus salinan putusan resmi. Nanti saya kabari kalau sudah bisa diambil. Dennis. Ya. Terima kasih sudah tidak membiarkan aku terlihat lemah di dalam sana. Dennis tersenyum kecil. Bu Liana tidak pernah lemah. Saya cuma memastikan orang lain tidak pura-pura lupa. Liana tertawa pelan. Tawa kecil itu terasa aneh di tenggorokannya, tetapi tidak menyakitkan. Saat ia turun ke halaman depan, sebuah mobil hitam sudah menunggu di tepi parkiran. Edwin berdiri di samping pintu belakang, kemeja putihnya rapi, jasnya tersampir di lengan. Ia tidak masuk ke gedung, tidak mengambil tempat Dennis, tidak menjadikan hari itu sebagai panggung untuk dirinya sendiri. Ia hanya menunggu. Begitu melihat Liana, langkahnya bergerak cepat, lalu melambat ketika sampai di depannya. Seolah ia takut satu gerakan terlalu tergesa bisa membuat perempuan itu merasa didorong. Bagaimana? Tanyanya. Liana melihat wajahnya. Di antara semua suara pagi itu, pertanyaan Edwin terdengar paling sederhana. Tidak ada tuntutan. Tidak ada rasa ingin tahu yang kasar. Hanya tempat untuk pulang sebentar. Ia tersenyum. Sudah selesai. Mata Edwin melembut. Mau langsung pulang. Liana menoleh pada gedung pengadilan di belakangnya. Untuk sesaat, bayangan 30 tahun itu seperti berdiri di pintu kaca, menatapnya pergi. Lalu angin lewat, membawa bau aspal panas dan kopi dari warung kecil di sudut halaman. Ia mengulurkan tangan. Iya, aku mau pulang. Edwin menatap tangan itu sepersekian detik, lalu menggenggamnya dengan hati-hati. Hangat telapak tangannya langsung menyentuh kulit Liana. Tidak erat sampai menahan. Tidak longgar sampai terasa ragu. Cukup untuk membuat Liana sadar bahwa setelah keluar dari satu ikatan yang melelahkan, ia tidak sedang berjalan sendirian. Dari sisi gerbang, seorang pria muda dengan kamera tergantung di leher baru saja turun dari motor. Ia tadinya hanya hendak mengambil foto suasana pengadilan untuk liputan bisnis kecil tentang sengketa aset keluarga Pua. Namun lensanya tanpa sengaja menangkap momen ketika Edwin Loh, CEO Loh Group, menggenggam tangan seorang perempuan yang baru keluar dari pengadilan negeri. Klik. Di layar kamera, wajah Liana tampak tenang. Di sampingnya, Edwin menatapnya seperti dunia di sekeliling mereka tidak lagi penting. Bersambung.